Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara saat ini detik-detik pengambilan sumpah kewarganegaraan yang akhirnya diperoleh dua pemain yang dinaturalisasikan menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional kita di bawah Sintayong, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ini yang sangat dinantikan. Ya, bukan saja untuk kedua sosok ini, kedua orang ini, tapi masyarakat pencinta sepak bola sudah lama menantikan momen seperti ini. Kapan mereka menjadi warga negara, ya, diambil sumpah mereka. Ya, dan akhirnya pada Kamis 17 November jam 13.00 di kantor atau di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, pengambilan sumpah menjadi warga negara itu dilakukan untuk Jordi Amat dan Sandy Walsh, dan langsung diambil sumpah ini oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, ya, Bapak Ibnu, ya, yang sudah langsung bicara dan diikuti pernyataan Pak Ibnu ini oleh kedua pemain kita yang diambil sumpah setelah menyanyikan dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Jordi dan Sandy ikut bernyanyi. Wah, ini luar biasa, sangat pede, sangat percaya diri ketika mereka berdiri dengan gagah, ya, memakai peci atau kopiah di sana. Kemudian dengan jas, ya, yang ada Jordi memakai jas biru, ya, biru dongker kalau tidak salah, sini ada dengan dasi agak gelap. Kemudian Sandy itu dengan jas hitam dan dasi warna merah. Keduanya memakai pakaian atau baju di dalamnya dengan warna putih. Jadi ini serasi sekali untuk menyambut momen bersejarah bagi keduanya. Khususnya bagi Sandy Walsh, saya pikir lama ini dia menunggu kesempatan untuk bisa menjadi warga negara. Karena bukan baru kali ini, dia sudah menunggu sejak 5-6 tahun yang lalu. Dan akhirnya dia penantian yang panjang itu terwujud juga dengan kedua orang ini, ya, terutama Sandy yang saya bilang tadi dan Jordi yang ikut. Nah, semoga dalam beberapa hari ke depan, ya, walaupun ini agak sulit memang, tapi mudah-mudahan Sandy sign patinama juga sekarang yang sudah lolos di DPR RI, ya, akan ditandatangan oleh Presiden dan pengambilan sumpah terjadi. Kalaupun itu tidak terjadi dalam waktu dekat ini, ya pasti akan menyusul mungkin bulan depan. Itu bisa, yang pasti dua orang dulu daripada tidak sama sekali, ya, karena orang sudah banyak yang bertanya-tanya terus tentang lambatnya proses bagaimana tahapan demi tahapan yang harus dilalui oleh pemain yang dinaturalisasikan ini. Dan akhirnya sekarang lah tiba saat di puncak, ya, mereka sudah bisa menjadi warga negara, bermain untuk tim nasional, bisa didaftarkan untuk di Piala AFF. Tergantung sekarang bagaimana klub masing-masing untuk bisa mengizinkan kedua pemain ini, karena Sandy bermain di Cafe Michelin Belgia dan juga Jordi di JDT, ya, di Liga Super Malaysia. Kalau buat Jordi saya pikir JDT akan kasih karena Liga Super sedang libur, tapi tinggal Sandy ini ada negosiat yang harus dilakukan memang. Karena konon kabarnya Sintayong akan langsung berbicara dengan klub meminta izin, ya, Sandy untuk dia pakai bermain di Piala AFF, walaupun ini bukan kalender FIFA, tapi akan diupayakan Sandy itu bisa hadir bermain untuk tim nasional Indonesia. Dan pasti Sintayong mendengar ini, mungkin bisa menyaksikan ini lewat tayangan langsung, ya. Ini tayangan diambil oleh Humas, ya, Kanwil Kemenkumham DKI, dan semua bisa menyaksikan, menonton bagaimana saat-saat detik-detik mereka berdua diambil sumpah, membacakan ini dengan baik sekali, kemudian menandatangani dokumen yang ada, ya, dan pasti sangat terharu untuk bisa melihat ini. Tidak bisa dilewatkan momen seperti ini. Dan sekali lagi, selamat buat Jordi, ya, dan juga Sandy yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Kalian ditunggu, ya, penampilan untuk tim nasional. Jadi harus bisa membuktikan, karena masyarakat ini terlalu besar harapan mereka terhadap Anda berdua, ya, untuk bisa membuktikan bahwa tidak salah negara ini mengambil Anda berdua, ya, Jordi dan Sandy ini menjadi warga negara, ya, setelah dalam surat keputusan Presiden yang sudah dikeluar sejak tanggal
ya, November yang lalu surat ini keluar dan akhirnya pada tanggal 17 mereka diambil sumpah. Jadi dibuktikanlah di lapangan bahwa Anda memang benar-benar tepat ya dipilih oleh PSSI untuk bisa menjadi pemain nasional di bawah arahan tentunya sang arsitek Sintayong. Dan bukan saja di Piala AFF, karena Piala AFF ini kan hanya untuk kawasan ASEAN aja, ya, dan tidak terhitung di FIFA. Yang paling penting buat Anda berdua adalah tampil di putaran final Piala Asia. Ya, Piala Asia yang akan berlangsung pada 16 Juni sampai 16 Juli 2023 untuk tim senior. Ya inilah harus dibuktikan. Dan kalau untuk Piala Asia saya pikir bicara soal Sain Patinama juga dia pasti sudah menjadi warga negara Indonesia, tinggal ambil sumpah dan dia berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Nah, Jordi dan Sandi ini kan sudah disiapin pasti dapat paspor setelah pengambilan sumpah ini, juga KTP untuk mereka berdua karena sah. Ini resmi bagi keduanya. Banyak juga yang bertanya-tanya, ini belum, ya mungkin banyak yang lagi ada yang suka nyinyir juga, ya. Saya mengatakan ini belum, masih ada tahap lagi, ya. Ini peralihan status alih untuk federasi, enggak, federasi itu belakangan. Yang dibutuhkan di sini adalah paspor resmi menjadi warga negara sehingga itu terdaftar sebagaimana. Kalau nggak ada paspor mau alih federasi lebih dulu keluar ya, tapi kalau belum diangkat-angkat, belum diambil sumpah nggak boleh juga. Harus tahapan itu harus dilalui dengan pas ya, sehingga ketika mereka sudah diambil sumpah dan resmi sah menjadi warga negara Indonesia sudah boleh bermain terdaftar. Itu belakangan sambil menyusul saja alih federasi ini. Alih federasi ini tidak menentukan sama sekali bahwa seorang pemain nanti tidak boleh bermain di AFF karena belum ada surat ini. Itu belakangan. Itu kan AFF masih bulan depan. Jadi ketika mereka ini sudah sah, bisa diurus kemudian minggu depan ya. Itu nggak lama mungkin keluar itu. Hanya surat untuk alih federasi sehingga mereka bisa main. Yang penting yang ditunggu adalah kewarganegaraan ini. Itu yang paling rumit, yang paling berat. Kalau soal alih status federasi itu gampang mah. 1-2 minggu sebulan tuh gampang tuh bisa diurus itu ya. Sehingga bagi Jordi juga ini aman karena dia mungkin belum bisa bermain di JDT, di Johor Darul Taksim kalau dia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Nah, dengan ini kan pasti pihak Johor juga akan senang menyambut bagaimana mereka sudah dilantik atau diambil sumpah mereka secara resmi oleh Pak Ibnu Khaldun ini ya. Dan untuk alangkah baiknya coba saya akan memperlihatkan ya bagaimana momen-momen ini kedua pemain mengambil sumpah. Ini yang diambil dari video atau live dari Humas Kakanwil Kemenkumham ya di DKI Jakarta. Pembacaan surat keputusan. Ya, ini dia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 dan 6 garis miring PWI tahun 2022 tanggal 8 Kita akan melihat ya, menyaksikan ini. Tentang pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada bacaan surat keputusan Presiden dulu ini. Ya. 2. Jordi Ahmad Mas untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Sudah dibacakan tadi barusan ya. Pengambilan sumpah dan janji setia surat keputusan. Rohaniawan dimohon mengambil tempat. Inilah dia, teman-teman, saat-saat yang ditunggu pengambilan sumpah mereka yang dibacakan oleh Pak Ketua Kekanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Pak Ibnu Khaldun ya. Ini Rohaniawan ya. Pengambilan sumpah kewarganegaraan oleh Kepala Kantor Wilayah. Apakah saudara-saudara bersedia? Saya bersumpah menurut ditanya dulu, bersedia? Wajib jawab mereka berdua, bersedia. Mengambil sumpah ini ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui. Sumpah ini mengucapkan dalam kesadaran yang sempurna dan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
Harap saudara-saudara mengikuti ucapan saya kata demi kata untuk yang beragama Kristen dan Katolik. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui tunduk dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Itu dia teman-teman semua pengambilan sumpah yang sudah dibacakan oleh Kepala Kakanwil Kemenkumham di DKI, Pak Ibnu Khaldun, terhadap Jordi dan Sandi, dan mereka mengikuti semua proses pembacaan ini dengan penghafalan yang luar biasa ya bagi kedua pemain ini dan sah mereka setelah ini menandatangani dokumen. Kemudian dia tentunya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah memuluskan langkah ya bagi mereka berdua sehingga bisa diterima, bisa menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih pasti dilayangkan oleh baik Jordi dan Sandi untuk Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo yang sudah mengeluarkan Kepres pertanggal 8 November kemarin, di Kepres nomor 5 dan nomor 6 itu tentang di PWI, dan 2022 8 November status mereka sebagai diusulkan menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh ya anggota Dewan DPR RI baik Komisi 3 dan Komisi 10 yang sudah juga membuat rekomendasi mereka bisa menjadi warga negara Indonesia ya, kepada Kemenkumham, kepada pihak Menpora, Sekretariat Negara tentunya, kepada PSSI, Ketua Umum Iwan Bule, ya, dan dukungan penuh dari masyarakat Republik Indonesia, terutama pencinta sepak bola kita, yang terus bisa mendorong agar Jordi dan Sandi menjadi warga negara kita. Sekarang sudah sah resmi, tinggal menunggu sign patinama. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, dan terima kasih juga atas dukungan para sponsor untuk channel YouTube Bung Ropan. Astra Credit Company ACC, Dabinter, jagonya pompa air, ada Croissant, Kopi Tubruk Gajah, dan Resto Delis. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Ya, tanpa Anda saya pikir YouTube saya ini tidak akan berkembang dengan baik. Jadi sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semua dimanapun Anda berada yang sudah like dan subscribe ya untuk channel YouTube Bung Ropan. Ciao.